Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira ya. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan video kali ini kita masih diberikan kesehatan, tentunya masih diberi semangat ya untuk berkarya, ya, untuk berkarya, untuk berjuang di dunia YouTube gitu ya. Tentunya buat teman-teman para YouTuber pemula ya. Kali ini di video ini saya ingin memberikan suatu informasi kembali, tentunya masih dalam seputar YouTuber pemula gitu teman-teman. Banyak di luar sana yang niat banget untuk menjadi YouTuber gitu ya. YouTuber entah itu maupun vlogger maupun YouTube musik maupun dan lain sebagainya gitu. Banyak banget gitu ya. Itu masih kebingungan bagaimana sih untuk menjadi seorang YouTuber gitu ya kan. YouTuber yang sukses gitu bagaimana gitu. Kalau kalian untuk bertanya bagaimana kalau menjadi YouTuber yang sukses itu seperti apa? Tentunya kembali lagi pada diri kita teman-teman. YouTube itu sebenarnya sama aja. Sama aja dengan yang namanya perusahaan tentunya atau kita bekerja gitu ya. Kalau kita bekerja giat tentunya akan mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Kalau misalkan kita dalam bidang usaha, kalau kita punya modal dan terus kita kembangkan ya, kembangkan usaha kita, itu tentunya akan mendapatkan hasil yang luar biasa gitu. Sama sama halnya eh apa ya? Karena Allah itu Tuhan ya, Tuhan kita itu tidak akan menyia-nyiakan teman-teman. Semua pengorbanan, semua perjuangan kita secara niat dalam hati dan tujuan kita itu benar. Tujuan kita bagus gitu teman-teman. Jadi tetap semangat untuk berkarya, tetap selalu konsisten gitu kan. Banyak di luar sana yang ngeluh dengan peraturan YouTube sekarang, banyak banget yang terkena dismonetisasi, banyak banget pelanggaran, banyak banget peraturan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kita tetap aja semangat gitu ya. Untuk berkarya, untuk sukses itu di dunia YouTube itu kita nggak mesti punya alat yang mewah gitu guys. Nggak mesti punya apa namanya, nggak mesti punya budget yang besar, modal yang besar gitu kan. Nah, kalian untuk pemula atau YouTuber pemula seperti saya gitu, gunakanlah gitu, gunakanlah keahlian kita. Ini adalah satu peluang ya buat teman-temannya untuk menjadi seorang YouTuber itu yang lebih minimalis modal, yang lebih ke relatif produksinya cepat gitu ya. Terus juga secara natural gitu. Kalian lah jadi YouTuber itu apa adanya dulu gitu. Kalau kita belum istilahnya belum bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube yang besar atau pendapatan kita gaji kita dari YouTube itu belum besar. Jadi ya standar-standar aja dulu. Yang penting kita ada bobotnya gitu. Apa yang dimaksud ada bobotnya? Jadi meskipun fasilitas gitu ya, fasilitas produksi kita ataupun fasilitas modal kita itu minimalis gitu ya. Tapi kita harus bisa eksplor bagaimana ada bobotnya. Jadi ada kekuatannya gitu. Jadi menurut saya untuk menjadi seorang YouTuber itu nggak terlalu yang dibutuhkan namanya alat mewah seperti kamera, kamera mahal maupun yang belum ada budget juga nggak mesti pokoknya punya harus beli kamera gitu. Wah, aku harus jadi YouTuber harus punya kamera nih. Nggak kalau menurut saya gitu kan. Harus punya mikrofon yang enak gitu ngomongnya apa. Nggak mesti kalau menurut saya nggak mesti juga. Nggak harus seperti itu. Nah, kalau misalkan aku yang pengen jadi YouTuber tapi buat film gitu kan, tapi harus membayar orang-orangnya bagaimana gitu kan. Harus banyak modal dong jadi YouTuber. Memang ada modal, tapi kita gunakan akal pikiran kita bagaimana cara produksi kita meminimalisir modal gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu kita obsesi untuk menjadi seorang YouTuber itu harus banyak keluar uang, harus banyak keluar modal, harus beli kamera lah, beli inilah, di setting ruangannya harus eh menurut saya itu nantilah. Kalau kalian sudah mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan gitu ataupun yang sudah istilahnya lebih gitu ya. Kalian bisa kan kalau misalkan udah jalan udah bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Kalian bisa renov lah semau kalian kalau udah ada dapat banyak duit mah ya. Gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan ya. Menurut saya untuk menjadi YouTuber itu kita harus bermodalkan aja dulu yang penting video. Nah, video itu guys yang akan membuat kalian bisa mendapatkan penghasilan. Jadi videonya pakai apa bang? Aku kan gak punya kamera. Kalian punya handphone. Kalau kalian pengen terjun ke YouTube, tentunya kalian harus punya HP. Benar. Kalau kalian pengen jadi YouTuber tapi nggak punya HP, nggak punya PC, nggak tahu lah kalau PC mungkin agak terlalu ribet, HP gitu. Nah, bagaimana kalian untuk mengecek data-data YouTube kalian gitu kan? Bagaimana kalian harus membuat video-videonya atau mengedit videonya? Mengedit video itu nggak mesti pakai komputer guys. Edit video sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi video, udah banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang kecil gitu ya.
kecil MB gitu, berapa megabyte gitu yang bisa tertampung di HP yang apa kentang gitu ya. Banyak kok di sana. Yang penting itu kembali ya, kembali sama niatnya gitu guys. Kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber, saya sering kali wanti-wanti, niat dulu, niat dulu. Jangan terobsesi ingin mendapatkan uang banyak dari YouTube. Jangan dulu berpikir ke situ guys. Jadi kita harus berpikir dulu, kita punya YouTube, tapi kita kontennya kemana gitu. Kita harus kemana gitu kontennya. Arah kita harus kemana nih, tujuan pemasaran video kita gitu. Konten YouTube itu sebenarnya sama guys, sama dengan produksi musik. Musik kita mau dibuat genre apa, aliran musik apa gitu. Kalau saya buat dangdut, ini nih musik dangdut nih kita pasarkan kemana? Masa ya musik dangdut harus dipasarkan ke musik-musik anak pang gitu kan? Nah, kalau misalkan anak musik-musik rock and roll kita pasarkan sama orang tua gitu kan nggak pas itu. Sama aja di YouTube juga gitu guys. Jadi kita tentukan dulu videonya itu seperti apa, kita bagaimana tujuan kita, video kita itu harus kemana gitu guys, seperti itu ya. Kemudian kembali ke modal tadi, video itu nggak mesti banyak, nggak mesti harus ada kamera dan lain sebagainya gitu, nggak mesti seperti itu guys. Kita jadi harus meminimalisirkan untuk apa namanya modalnya gitu. Nanti juga kalau misalkan udah oke ya akan ada penghasilan sendiri gitu teman, udah ada lebihnya sendiri gitu ya. Kemudian untuk editing ya, editing video aja nggak mesti harus hebat gitu ya. Ya secara berjalan aja, ikut aliran airnya aja gitu. Jadi kalau misalkan sambil belajar aja, nah kita nggak mesti suruh orang, nah aku punya konten yang harus bikin kontennya tapi editingnya harus bagus nih, aku harus sewa orang lah apalah untuk mengedit videonya. Nggak mesti seperti itu guys. Konten kalian seperti apa, kalian edit videonya secara mandiri aja, seadanya aja gitu guys. Tapi kalau video kalian ada bobotnya, insya Allah mudah-mudahan video kalian juga rame dan mudah subscriber juga, jam tayangnya cepet juga itu. Jadi nggak terlalu jaminan kalau menurut saya, kalau video bagus, produksinya bagus tapi penonton bisa sedikit, karena itu tergantung dari bobot loh penonton itu. Kita bisa mendapatkan penonton banyak itu tergantung dari isi video kita gitu. Kalau video kita ngasal aja gitu, meskipun videonya editingnya bagus gitu kan, kamera mahal, editingnya kayak kayak udah profesional, terus ya keren lah istilahnya, tapi bobot dalam video itu nggak ada gitu, ada cuma sedikit gitu, itu akan memicu pada penonton kita sepi. Nah, seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya, yang kita pikirkan sekarang itu memang kita harus pikirkan modal, tapi untuk meminimalkan ya, meminimalisiskan modal, ya kita gunakan apa adanya aja. Kalian punya HP, kamera pakai HP aja nggak apa-apa. Kalian nggak punya mikrofon, ngomong aja secara langsung, ngomong aja gitu, nggak apa-apa. Itu yang namanya kalau misalkan konten kalian tentang vlog gitu ya. Kalau kalian konten kalian tentang editing dan lain sebagainya, animasi dan lain sebagainya, ya kalian tentang ulik tentang seperti itu tentunya. Intinya meminimalisirkan ya modal tentunya. Jangan terlalu memaksakan gitu ya. Kita harus punya kamera lah, aku harus punya inilah, harus punya enggak lah. Yang penting kita kualitasnya dulu, bobotnya dulu, isinya dulu gitu. Selagi kita bisa mengeksplor karya kita melalui apa namanya alat seadanya, eksplor aja nggak apa-apa. Nanti lepas itu kalian bisa mendapatkan penghasilan, barulah kalian update kembali itu. Jadi jangan terlalu difokuskan. Nah, jadi seperti itu guys, menjadi youtuber itu gampang sekarang ya. Kalian cuma modal HP aja. Saya aja youtuber, YouTube ya, nge-YouTube itu cuma modal HP guys, modal HP. Komputer ini untuk editing ya, paling editing untuk konten anak gitu. Kalau untuk apa namanya project musik, konten musik, baru saya menggunakan komputer gitu. Kalau yang lain saya kebanyakan pakai HP guys, nggak apa-apa. Saya meminimalisir. Terus juga kalau di HP itu kerjanya cepet gitu, cepet ekspor, cepet ya cepet lah intinya. Projectnya cepet gitu ya, dibanding sama yang di komputer kan agak ribet juga gitu. Menurut saya agak ribet juga. Kalau nggak bukan musik banget yang harus aku kerjakan, ya nggak, aku pakai HP aja gitu. Intinya tetap semangat buat teman-teman, jangan lupa subscribe, semangat terus ya. Kita berkaryalah seadanya gitu ya, berkaryalah seadanya dan dapatkanlah raih yang luar biasa, pendapatan yang luar biasa. Tentunya semua perjuangan tidak akan membodohi ataupun tidak akan menyia-nyiakan ya hasilnya gitu teman-teman ya. Tentu semangat aja, semangat lah. Udah, kalian punya
punyanya ini gitu, pakai ini aja, tetap berkarya gitu teman-teman. Siapa tahu banyak kok di luar sana guys, HP-nya HP kentang, mereka jadi YouTuber ya cuman sekedar HP doang gitu. Terus akhirnya kalian mancing dan lain sebagainya, kontennya gitu ya. Terus penontonnya, view-nya banyak. Wah, dari situ kalian bisa pelajari gitu. Oke, gitu aja dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan semangat. Jadi YouTuber itu cuma modal HP juga bisa. Saya acungkan jempol ya. Saya acungkan, saya wanti-wanti ya. Dan kalian punya HP satu, jadi YouTuber itu bisa. Itu. Yang penting kalian tahu ilmunya. Kalian tetap standby di channel ini, di channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Dari pengalaman-pengalaman saya nge-YouTube gitu. Banyak banget guys pengalaman-pengalaman yang saya dapat di YouTube gitu teman-teman. Nanti saya akan ekspor di channel ini di Keluarga Kecil Aira. Mudah-mudahan terhibur selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semangat selalu, itu berpemula.